Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, terlebih dahulu mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, materi pada pagi hari ini masih tema 7, yaitu peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat membuat surat undangan tidak resmi. Yang kedua, dengan bercerita berbagai pengalaman dalam membuat undangan dengan percaya diri. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis peristiwa pengembunan sebagai salah satu bentuk atau jenis wujud benda. Yang keempat, dengan membaca siswa dapat mengidentifikasi cara-cara menghargai jasa para pahlawan dengan penuh kepedulian. Yang kelima, siswa dapat menanggapi berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan. Untuk materi selanjutnya yaitu surat undangan tidak resmi. Apa yang dimaksud dengan surat undangan tidak resmi? Yaitu surat undangan ditulis oleh perorangan untuk mengajak orang lain agar datang ke suatu acara. Sebagai contoh, surat undangan tidak resmi di bawah ini. Yang pertama, surat undangan akikah. Yang kedua, syukuran kelahiran bayi. Yang ketiga, surat undangan pernikahan. Yang keempat, surat undangan hari ulang tahun. Nah, ini merupakan salah satu surat undangan tidak resmi. Ya, anak-anak harus tahu hal ini. Jadi anak-anak bisa membedakan surat resmi dan surat tidak resmi. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari surat tidak resmi. Guna membuat undangan tidak resmi yang baik, ada beberapa kriterianya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat nama dan alamat penerima. Jadi kita kalau misalkan membuat suatu undangan, nama kita harus tercantum dan alamat penerima juga harus tercantumkan, jangan sampai tidak. Yang kedua, terdapat nama dan alamat pengirim. Nah, jenis alamat kita itu dicatat di undangan kita ada. Jadi jangan sampai nggak ada nama kita. Terus alamat pengirim tuh harus jelas ya, jangan sampai nggak sampai dengan tujuan itu. Terus yang ketiga, ada hari, tanggal, waktu dan secara yang tertulis dalam surat undangan jelas. Nah ini hari, tanggal, waktu itu harus jelas, jangan sampai misalkan acaranya tanggal 5, undangannya tanggal 6. Nah itu kan berarti kan nggak sinkron, jadi itu sangat membingungkan bagi si yang diundang itu ya. Jadi harus hati-hati, walaupun itu memang undangan tidak resmi, tetapi juga harus hati-hati, harus teliti. Yang keempat, bahasa yang digunakan sopan, menarik, dan komunikatif. Nah, jadi bahasa itu yang digunakan walaupun itu undangan tidak resmi juga harus bahasa yang sopan, yang menarik gitu, dan komunikatif ya. Jadi nggak sembarangan juga kalau misalkan undangan tidak resmi, pas mentang-mentang undangan tidak resmi kita menggunakan bahasa yang tidak baik. Nah, itu berarti tidak sesuai dengan kriteria dalam pembuatan undangan tidak resmi. Pembuatan undangan tidak resmi juga memiliki kriteria, yaitu tadi ya harus jelas sih sebenarnya. Jangan sampai kita mengundang orang tapi kejelasan alamat kita itu nggak jelas. Nah, itu sangat beresiko orang itu tidak akan pernah datang dan tidak tahu acara yang kita adakan itu ya. Itu merupakan kriteria dalam pembuatan undangan tidak resmi. Perhatikan surat undangan berikut. Nah, ini merupakan salah satu contoh undangan ya, surat undangan. Itu namanya yang judul itu undangan Semarang 16 Agustus 2020 buat Sinta di tempat. Nah, ini. Salam sejahtera itu pembukaannya ya. Teman-temanku yang baik, jangan lupa ya datang ke pesta ulang tahunku yang ke-11 besok pada hari tanggal Senin 17 Agustus 2020 waktu pukul 10. Tempat di rumahku, Jalan Diponegoro 17 Semarang. Acara merayakan pesta ulang tahun. Harap teman-teman datang tepat waktu ya. Kehadiranmu merupakan kado terindah buatku. Temanmu, Wanda. Nah, itu merupakan salah satu contoh surat undangan, yaitu surat undangan
ulang tahun. Nah, di situ dijelaskan, di situ udah ada tanggalnya. Itu tanggal pembuatan surat itu tanggal tanggal 16 pembuatan suratnya, yaitu 16 Agustus 2020 itu pembuatan suratnya. Terus buat Sinta itu alamat yang dituju tuh Sinta. Terus salam sejahtera itu merupakan salam pembuka. Teman-temanku yang baik, jangan lupa ya datang ke pesta ulang tahunku yang ke-11 besok pada hari dan seterusnya. Nah, itu merupakan isi dari surat undangan itu, yaitu isinya bahwa itu mengadakan pesta ulang tahun yang ke-11. Terus di situ ada hari tanggalnya, ada hari, juga ada pukul, ada tempatnya, juga acaranya itu apa. Nah, nah itu untuk kalimat penutupnya, harap teman-teman datang tepat waktu ya. Kehadiranmu merupakan kado terindah buatku. Nah, itu merupakan kalimat penutup ya. Nah, terus temanmu Wanda. Nah, itu atas nama Wanda yang mengundangnya. Yang mengundang itu Wanda ya, untuk teman-temannya. Itu merupakan salah satu contoh dari surat undangan. Untuk materi selanjutnya yaitu seni patung daerah. Seni patung merupakan cabang dari karya seni rupa tiga dimensi. Membuat patung berarti membuat benda tiga dimensi dengan bahan, alat, dan teknik tertentu, sehingga menghasilkan karya yang indah dan bermakna. Jadi patung itu merupakan salah satu karya seni. Patung itu merupakan karya seni rupa tiga dimensi, ya, bagian dari seni rupa tiga dimensi. Ada seni rupa dua dimensi, tiga dimensi. Kalau seni rupa dua dimensi contohnya batik, congket, dan sebagainya. Di sini ada beberapa seniman dari Bali yang terkenal. Yang pertama yaitu Ida Bagus Nanjana, yang dua Ida Bagus Tilem, dan yang ketiga Ida Bagus Gelodok. Nah, itu merupakan orang-orang seniman yang profesional, yang baik, yang terkenal di daerah Bali. Karya patung tradisi yang menonjol yaitu patung leluhur atau peringatan yang menggambarkan roh nenek moyang. Nah, jadi kalau karya patung itu identik dengan leluhur nenek moyang pada zaman dahulu ya. Contohnya orang Toraja mempunyai tradisi membuat patung yang telah mati, dan patung dari suku Asmat, hampir semua patung suku Asmat merupakan sosok leluhur. Nah, ini jadi patung Toraja, misalkan kalau Toraja, di daerah Toraja orang yang meninggal itu memang ditaruh saja, itu ada tempat khususnya ya, ada khususnya, jadi nggak dimakamkan tapi tidurin aja, dikasih tempat untuk tidurin. Nah, itu dijadikan patung, memang benar sampai tahan lama. Itu saya pernah lihat di, kalau misalkan anak-anak ingin lihat orang-orang Toraja pada saat pemakaman mayat itu bagaimana prosesnya, itu nanti bisa dilihat di situ, di YouTube bisa ada ya, anak-anak boleh lihat itu ya. Materi selanjutnya yaitu peristiwa mengembun. Tentunya anak-anak pernah paham, waktu minggu lalu kita sudah bahas tentang mengembun. Di sini akan mengulang lagi, yaitu apa yang dimaksud dengan mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Peristiwa ini merupakan kebalikan dari peristiwa menguap. Pada waktu gas mengembun, gas melepaskan kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya. Peristiwa sehari-hari yang mudah kamu jumpai antara lain peristiwa pengembunan yang terjadi di pagi hari. Misalkan gini, kalian kalau habis bangun pagi-pagi kalian keluar terus lihat pepohonan, daunnya itu ada basah-basahnya, nggak ada air yang gelembung-gelembung air nggak di situ, ada bintik-bintik air nggak di situ. Nah, itu merupakan perubahan peristiwa mengembun ya. Walaupun semalam nggak hujan, itu pasti akan ada sistem peristiwa mengembun itu. Nah, jadi anak-anak nanti boleh praktekkan setiap bangun pagi, lihat di rumah kalau misalkan ada pohon yang daunnya lebar-lebar, itu lihat aja. Di situ pasti daun itu berair. Nah, itu merupakan contoh proses peristiwa mengembun. Baiklah anak-anak, untuk materi selanjutnya yaitu bacalah teks tentang mengenang jasa pahlawan. Silakan anak-anak buka di buku LKS masing-masing halaman 93. Setelah anak-anak membaca teks tersebut, silakan anak-anak mencari informasi-informasi penting yang ada di dalam teks. Setelah itu,
nanti ditulis di buku tulis kalian. Pada saat anak-anak masuk, nanti baru dikumpulkan. Semangat ya anak-anak. Berikut beberapa sikap positif terhadap pahlawan. Contoh sikap positif terhadap para pahlawan yang pertama, sanggup mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan wilayah negara Indonesia. Nah ini, jadi kita harus bersikap positif terhadap pahlawan yang sudah gugur mendahului kita. Beliau memperjuangkan kemerdekaan dan beliau memperjuangkan nyawa dan keluarganya demi apa? Demi wilayah negara Indonesia. Kita sebagai generasi penerus harus menjaga itu, harus menjaga martabat negara kesatuan Republik Indonesia. Kita harus bersatu demi menegakkan kebenaran di muka bumi Indonesia tercinta ini. Yang kedua, bersedia meneruskan perjuangan dan cita-cita dengan cara belajar giat. Nah, ini sebagai seorang siswa, kita sebagai generasi penerus, tentunya kita sebagai pelajar, kita harus belajar giat. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang cerdas. Nah, tadi pada saat penjajahan dahulu, pada saat zamannya Belanda, kita boro-boro bisa sekolah. Kita tidak bisa sekolah. Nah, sekarang ada kesempatan sekolah, kita harus benar-benar gunakan waktu itu dengan baik, sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti kita dewasa, pada saat kita dewasa nanti menyesal karena kita tidak bisa sekolah. Nah, maka dari itu pada saat kita bisa sekolah, kita gunakan waktu itu dengan baik untuk belajar, belajar dan belajar. Pada saat Bapak Ibu guru sedang menjelaskan, diperhatikan, disimak. Nah, semoga nanti kalau anak-anak itu bisa kelak akan menjadi orang yang sukses dan bisa menjadi kebanggaan orang tua dan bangsa dan negara. Yang ketiga, bangga terhadap prestasi dan jasa perjuangannya. Selalu mengenang dengan mengadakan kunjungan ke Museum Perjuangan. Nah ini, salah satu kita bangga terhadap prestasinya yaitu salah satunya kita mengingat para perjuangannya yang sangat luar biasa. Ya salah satu kita untuk menghormati beliau, prestasi-prestasi beliau ya kita mengunjungi ke Museum Pahlawan atau Museum Perjuangan. Nah itu kita harus kunjungi supaya kita memang benar-benar warga Indonesia yang baik. Yang keempat, mencintai hasil karya mereka dengan cara mengadakan kunjungan dan memberi santunan kepada veteran perang. Nah ini, nah, kalau misalkan kita ada sedikit kelebihan, tuh khususnya pemerintah ya, misalkan harus ingat kepada veteran perang ya. Dulu veteran-veteran yang dulu yang sudah memperjuangkan, yang ikut membantu kemerdekaan Indonesia harus diingatkan, harus ingatlah, setidaknya harus ingat kepada veteran perang tersebut. Jadi harus dihargailah ke perjuangan beliau untuk membantu perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kelima, berdoa agar seluruh amalannya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan melakukan ziarah ke makam pahlawan. Nah ini walaupun kita sudah didahului oleh pahlawan kita selalu mendoakan semoga para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, pahlawan revolusi, pahlawan tentara dan sebagainya. Semoga beliau-beliau ini dapat diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan diberikan tempat yang lebih baik. Itu. Baiklah anak-anak, untuk materi selanjutnya yaitu cara melukis. Lukisan merupakan salah satu jenis dari seni rupa. Seni lukis merupakan hasil karya yang diciptakan dengan menggunakan titik, garis, bidang, warna, tekstur, volume, dan ruang. Jadi lukisan itu merupakan contoh dari karya seni dua dimensi. Karya seni dua dimensi contohnya adalah lukisan, batik, dan sebagainya. Langkah dalam melukis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan gagasan. Nah, jadi sebelum kita membuat gambar atau membuat lukisan, tentunya kita harus menentukan gagasan dulu. Gagasannya itu apa? Kita mau bikin apa? Mau gambar apa? Itu mau melukis apa? Nah, itu. Nah, setelah kita menemukan gagasan, kita membuat sketsa. Sketsa itu gambar awal atau gambar kerangka. Nah, itu kita gambar kerangkanya dulu, sketsanya dulu, baru nanti setelah itu mewarnai dengan goresan tipis dari objek pokok atau positif dan mewarnai latar belakang negatif. Nah, jadi setelah kita udah mensketsa gambar tersebut, kita mewarnai dengan goresan tipis-tipis. Nanti tipis-tipis. Terus yang keempat, penyempurnaan. Nah, setelah kita udah mewarnai tipis-tipis, setelah itu penyempurnaan lukisan dengan kontur spotlight atau penyinaran ya.
atau penegasan dan penekanan gelap. Nah, itu jadi setelah kita membuat sketsa lalu kita digores tipis-tipis dengan objek pokok, lalu itu kita sempurnakan gambar itu dan kita lukis dan menjadi lebih baik. Kita warnai dengan baik. Nah, itu ya merupakan langkah-langkah dalam melukis. Kita harus memiliki 4 ini ya, harus kita pahami supaya kita dalam membuat suatu lukisan itu bisa berjalan dengan baik gitu. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga dengan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat buat anak-anak. Dan jika ada hal-hal yang kurang paham, anak-anak boleh menanyakan langsung ke Bapak ya. Itu. Terima kasih. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Seperti biasa, di akhir pembelajaran ada evaluasi pembelajaran. Di sini ada 5 soal, silakan anak-anak salin di buku tulis kalian, lalu dikerjakan. Setelah itu nanti dikumpul pada saat nanti anak-anak masuk ke sekolah. Anak-anak semoga nanti bisa mengerjakan soal dengan baik dan dapat nilai bagus. Semangat, semangat, semangat.